ya. Sudah 26 gitu ya. Ini. Mohon izin share screen, Prof. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita ingin bertanya sesungguhnya gitu ya. Laki-laki di kelas ini berapa, Reza? Laki-laki Hmm. berapa ya? Kang Yusef berapa, Kang? Pokoknya seadanya aja ya. Minoritas, Pak. Intinya saya ingin bertanya gitu ya. Nanti kita lihat apakah ada hubungan antara berat badan ini Kang Reza juga karena kelamaan tidak olahraga kelihatannya semakin gendut ini ya. Apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan ya? Dan nambah-nambah satu lagi apa ya yang relevan? Kalau tidak relevan-relevan banget, yang penting ada 3 variabel gitu ya. Nanti S1-nya aja lah, S1 BK atau non BK gitu ya. Nah, kita harus di variabel Q dulu ya. Jadi variabel 1 NIM, variabel 1 adalah jenis kelamin, tipenya berarti apa? Numerik ya. Mungkin gitu ya. Numerik. Jenis kelamin kan hanya ada laki dan perempuan, berarti hanya 2 ya. Laki mau diberi nomor berapa, Kang Reza? Boleh 1, Prof. Boleh 1, perempuan 2 gitu ya. Desimalnya 0 saja ya. Measurnya scale kan, Prof? Skalanya kembali ke waktu kita diskusi yang lalu ya. Kalau jenis kelamin skalanya apa? Nominal. Nominal ya. Oke. Jadi beri label 1 adalah laki-laki. Di label atau di values ya? Di value kayaknya, Prof. Di values ini. 1 adalah laki-laki. 2 perempuan. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah berat badan. Numerik juga ya, desimalnya kosongkan. Kemudian values Nurul, kalau berat badan itu masuk skala apa? Ordinal. Wah, ini kan antara berat 2 kilo dengan 3 kilo, 4 kilo kan sama jaraknya. Oh iya, iya. Ya, jadi kalau ordinal melebihi gitu. Jadi apa? Nominal, Pak. Kan? Nominal bukan? Nominal mah tuh tadi yang Oh sederajat. iya, itu ya. Oh, berarti skala. Apa? Jadi masuk ke Skala. Skala. Pilihannya apa lagi, Reza? Cuman 3, Pak. Hanya 3 ya. Jadi kemarin sebetulnya skala itu ada 2 gitu. Ada interval dan ada apa satu lagi, Pak Kang Asep? Satu lagi apa? Rasio gitu ya, skala yang rasio. Tapi kelihatannya ini disatukan ini ya antara rasio dengan yang
interval itu di istilahnya skala saja gitu. Nah, kalau berat badan Nabila itu masuknya interval atau rasio? Nabila. Iya, Pak. Maaf, putus-putus Heeh. sinyalnya. Apa? Masuknya skala interval atau skala rasio? Apa ya? Interval ya, kalau nggak salah. Hmm? Rasio. Lupa, Pak. Siapa yang ingin menjelaskan ya? Masuk skala interval atau rasio? Rasio. Rasio, Pak. Rasio. Mengapa, Fikri? Kalau rasio ada apa? Ya. Rasio memiliki sifat-sifat interval, tapi apa yang membedakan dengan interval? Rasio. Angka 0 bukan, Pak? Angka 0. Lanjutkan, Bu Eka. Setelah 0, 0 apa gitu? 0 yang mutlak gitu, Pak? Bagus. Udah, masih ingat gitu ya. Bukan 0 yang mutlak ya. Nolnya 0 mutlak, Fikri, gitu ya. Sementara kalau interval itu nolnya adalah berdasarkan konvensi. Nah, karena berat badan, ya, berat badan itu berarti kalau memang 0 ya tidak ada beratnya gitu ya. Jadi ini masuk skalanya skala rasio. Tapi karena kebetulan di pilihannya Reja itu memang hanya ada skala saja, berarti tidak dibedakan antara skala interval dengan skala rasio gitu ya. Oke, yang ketiga. Tinggi badan. Udah jangan asal S1 lah. Tinggi badan. Ya, ini juga numerik, desimalnya 0 ya. Kemudian skalanya Nabila barangkali sudah ingat-ingat masuk skala apa kalau tinggi badan? Jenis datanya yang mana? Mau Lydia? Iya, Bapak. Itu masuknya mana yang tinggi badan? Tinggi badan itu masuk ke skala interval. Skala Iya. Skala interval. Alasannya Karena... apa? Gimana? Alasannya apa? Alasannya kenapa disebut interval? Kalau di interval itu nolnya tidak mutlak. Kalau sekarang yang disebut tidak punya tinggi badan, ada nggak tingginya? Tidak punya tinggi badan. Iya. Ada nggak tinggi badan yang 0 gitu? Ya? Tidak ada, Prof. Benar ya. Ya. Oke, karena kebetulan ini dua-duanya disebut skala, sudah berarti ini skala gitu ya. Sampai tahap ini gitu ya, sampai tahap ini ada yang ingin bertanya gitu ya, belum mengerti cara memasukkannya gitu ya. Kita ingin meneliti 3 variabel ya, berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin ya. Karena kebetulan kita datanya ingin konkret yang ada di kelas ini. Tadinya Bapak mau menambah dengan S1 BK non BK, tapi nanti sajalah gitu. Oke, tidak ada yang bertanya? Boleh raise hand ya supaya kelihatan. Silakan Bu Kiki. Ya, terima kasih Prof. Bu Kiki, yang menembak Ustadz itu sudah ketemu?
ini Prof masuk kayak wae. karena di Tangerang aja gitu Iya ya, ya. Tangerang kan jadi serem-serem ya. Ada yang nembak ustadz, ada yang kaya, ada yang aduh pusing deh. Ada saja. Ada aja. Oke, Bu Kiki ya, mau Prof, nanya ya. apa? Silakan. Iya, gini Prof. Mungkin agak tuh jadi pokok. Gara-gara jadi ustadz ini. Bu Jadi Kiki. lupa deh saya Prof. Ya, ini kan tabel-tabel ini adalah tabel-tabel yang melalui tadi apa sih aplikasi SPSS. apa tadi Prof? SPSS ya, pakai SPSS. Nah, bukan ini SPP kalau kita ya. masuk. Ini kalau kita masukkan nanti langsung muncul atau bagaimana? Langsung nanti kalau sudah di-sip gitu ya. Kalau tidak di-sip mah nanti tidak bisa muncul lagi gitu. Cara ya. kerjanya sama dengan. Jadi ini kita baru melabeli, datanya belum dimasukkan. Jadi variabel apa saja yang akan kita isi. Nah, yang dikliknya adalah variabel view namanya itu. Ya. Jadi nanti kita akan tahu apa yang dimaksud dengan satu itu apa gitu ya di jenis kelamin. Yang di berat badan karena skala gitu ya. Jadi sesuai dengan beratnya tersebut gitu ya. Kalau jenis kelamin karena nominal itu kita beri label. 1 laki-laki tadi, 2 perempuan gitu ya. Karena nominal. Jadi di angkanya itu ya nanti kalau muncul angka 2 berarti Bu Kiki gitu, kelompoknya Bu Kiki ya. Kalau muncul angka 1 itu berarti kelompoknya Kang Reja gitu. Ya. Jadi ini untuk menyimbolkan ya karena kalau jenis kelamin nanti tidak berupa skor gitu ya, berupa angka. Tapi kita tahu gitu, angka itu bukan berarti perempuan lebih tinggi dari laki-laki gitu karena disebutkan angka 2 gitu ya. Itu bukan berarti di sana. Simbol ya Prof ya, hanya simbol saja gitu untuk yang nominal itu ya. Iya, paham. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya. Apa ada lagi? Biar sedikit-sedikit aja, kita tidak jangan sampai malu-malu untuk bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand ya. Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai kita memasukkan data gitu ya. Kan harusnya riset dulu mengumpulkan data ya. Kemudian kita input ke dalam SPSS ini gitu ya. Tapi karena sekarang kita belum punya data, sambil jalan gitu ya, sambil kita akan menginput data gitu ya. Berarti Kang Reza ini kita kembali ke data view. Oke ya. Nah, mulailah sekarang ini ya di nomor dulu, nomor orang yang akan kita kumpulkan ya. Contoh Bu Kiki ya. Bu Kiki itu laki perempuan. Perempuan. Berarti diberi simbolnya apa? 2 gitu ya. Klik aja 2. Berat badannya sekarang sudah ditimbang nggak? Naik nggak? Berat badannya berapa? 60. Ya. Ini kelihatannya sebelum COVID mah 40 ya? Enggak, justru 65. Lah kok di rumah terus malah berkurang. Tinggi badannya berapa? 160. 140. Hah? 160, 140? 160. 60. Oke. Nah, ini contoh ya. Satu variabel gitu ya. Yang kita masukkan dan ini pun belum di-sip gitu ya. Karena kita ngumpulkan dulu gitu. Tapi kalau ketakutan khawatir hilang gitu datanya, di-sip aja dulu. Ya, Kang Reja coba di-sip dulu. Ya. Simpan di mana gitu ya nanti filenya. Mau diberi nama apa Bu Kiki?
Pelatihan. Pelatihan 1 gitu ya. 1. Hmm. Nah, disimpannya di E ya, di milik Kang Reja. Nah, sudah di-sip ya, nama file ya. Itu mah tergantung kita, Bu Kiki inginnya nama seperti apa, tapi yang penting gampang diingat ya. Oke, yang kedua Bu Kiki mau menunjuk siapa? Mau nanya siapa sekarang? Kang Yusef. Pak Yusef, Pak Yusef, ya, Kang Yusef, laki-laki perempuan? Laki-laki, Pak. Nah, berarti diberi simbolnya berapa, Bu Kiki? 1. 1, ya. Berat badannya berapa? 89. Wih, ini kelas besar Cakep. ini. Ini tinggi badannya? 171. 171 gitu. Oke, ya. Silakan Kang Yusef nanya ke yang berikutnya. Siapa? Teh Nabilah. Nabilah. Oke, isi Iya, sendiri. Prof. Ya, Nabilah. Simbolnya 2. Berat badannya 59. Wah, ini mah kelas langsung. Tinggi badannya 156, Prof. 156. Iya. Oke, ya. Silakan Nabilah, mau nunjuk siapa? Teh Maulidia. Mau Lydia? Hadir. Ya. Laki perempuan mau Lydia? Perempuan, simbolnya 2. Simbolnya 2 gitu ya. Berat badannya 48. 48. Tinggi 153. Tinggi 153. Ya. Iya, ini. Kan Bapak kalau lihat sambil duduk mah tidak melihat, dikira tinggi gitu. Ternyata 153. Ya. Pendeknya Oke. ya, Pak. Lanjut ya. Lanjut Nunjuk ke Kang siapa? Fikri. Kang Fikri. Kang Fikri. Iya, Prof. Ya, berapa? Simbolnya Fikri. 1, Prof. 1. Beratnya 45. Oh, 45. Iya, Prof. Tingginya? Tingginya 168. 168. Wah, ini mah terlalu langsing ini ya, Bang Fikri. Iya, Prof. Kayaknya tidak senang apa soto Makassar ini ya. Soto Makassar itu Iya, Prof. harusnya banyak lemaknya itu ya. Silakan Bang Fikri mau nunjuk siapa? Siapa ya? Teh Silmi. Ya, ada. Teh. Bu Silmi. Iya, perempuan. Perempuan. Simbol 2. Simbolnya 2. Beratnya 47. 47. Kalah Bang Fikri ini ya. 160. 160. Oke ya. Nah, ini kalau di versi sebelumnya, di versi Bapak ini perempuan laki-lakinya tidak muncul. Jadi yang munculnya angka 1, angka 2 gitu ya. Ternyata di versi yang terakhir 26 ini sudah otomatis keluarnya adalah perempuan. Tapi diisikannya nggak mungkin gitu. Kita mengisikan nama gitu ya. Gitu. Oke, silahkan Bu Usil mau nunjuk siapa? Rafika. Rafika. Ya, Silakan Bu Yun. simbolnya 2. 2. Ya. Berat badannya 47. 47. Tinggi badannya 150. 150. Oh. Ini jadi kelihatan sekarang. Karena duduk terus kayaknya ini. Oke, Bu Yun. Saya nunjuk
Kang Reza aja kali ya. Oh. Kang Reza kan tadi udah belum? Oh, belum ya? Belum, Oh, Prof. silakan. Simbolnya 1, 1, beratnya 82, 82. tingginya 165. Ini kelas berat ini. Ini harus banyak olahraga nih Kang Reza ya. Ini Siap, Prof. sudah kelebihan. Ini bagusnya harusnya ditanya sebelum COVID dengan setelah COVID ya. Ini nanti apakah ada perbedaan atau tidak gitu ya. Ini udah turun, Prof. Udah turun. Iya. Oh, hebat malah ya, di rumah saja malah turun gitu. Mau nggak variabel itu kita bedakan antara sebelum COVID dengan setelah COVID? Boleh, Prof. Boleh. Bisa, Prof. Nah, berarti kalau boleh ya, ini kan penelitian sebenarnya nggak mungkin kita nambah tiba-tiba di tengah jalan gitu ya. Jadi harusnya kan sudah dikonsep lebih awal gitu ya. Tapi ini mah karena sambil berjalan gitu, berarti kita perlu lagi satu variabel nih Kang Reza, variabel berat badan itu ada berat badan yang setelah COVID ya. Ini pasca COVID. Jadi kalau pasca COVID ya, kemudian berat badan pra-COVID. Oke, ingin tahu aja nih, COVID itu mana justru ya. Sama itunya desimalnya 0 ya. Skala ya. Oke. Jadi sekarang balik lagi nanya ini. Ngisi yang kalau urutannya Kang Reza tidak bisa pindah. Jadi sebelum tinggi badan. Bisa nggak? Memindahkan? Nggak bisa, Prof. Nggak bisa. Iya. Tidak nurut ya. Padahal kita inginnya mindah supaya ya, berat badan didekatkan gitu ya. Oke, kalau tidak nggak apa-apa lah. Yang penting kan sudah ada namanya. Kita balik lagi ini bertanya. Bu Kiki balik lagi. Tadi itu Bu Kiki yang duluan ya. Ya, siap, Prof. Sebelum COVID berapa kilo? 65 kilo. 45. Wah, ini kenaikannya terlalu tinggi nih Bu Kiki. 65, Prof. 65. 65. Tadi nunjuk siapa? Yang kedua tadi siapa? Kang Yusef. Sebelum COVID Ya, berapa Prof. lah? Sebelum COVID itu masih sama, Prof. Masih sama. 89. Hebat, Masih stabil. sama. Berarti 89 ya. Oke, tadi setelah Kang Yusef siapa? Teh Nabila. Saya, Prof. Nah, sebelum 67, Prof. 67. Waduh, ini mah kasihan ini. Ya, jadi malah menurun ini ya. Jangan-jangan ini gara-gara di rumah saja gitu ya. Sempat sakit, Prof. Oh, iya. Wajar kalau gitu. Oke. Setelah Nabila Saya, siapa? Prof. Saya Oke. 46. 46 ya. Naiknya turunnya dikit lah. Naik dikit. Naik, Prof. Setelah mau Lydia? Saya, Prof. Sama aja, Prof. Silakan. 45. 45. Iya. Wah, stabil ini. Terus setelah Bang Fikri? Saya 45. 45. Ada. Ini naik 2 Saya kilo. 49. Setelah Bu Yuni sebelumnya 49. Turun ya. Setelah Bu Yuni siapa? Kang Yusef ya tadi teh? Saya, Prof. Ya. Oh, Reza. Berapa nih sebelum COVID? 97, Prof. Oh. Jadi baguslah sekarang gara-gara COVID jadi turun. Oke, setelah Bang Olahraga juga, Reza, Prof. siapa? Mau nunjuk siapa? Kang Rifa.
Oke, Kang Ripa, ini kelihatan badak nyum juga nih Kang Ripa. Kalau di Jawa Barat nih Bang Bikri disebutnya besar itu badak nyum. Besar amat gitu. Ripa. Kalau saya masuk ke data nanti datanya takut ada ekstrim ini. Nah, ini dalam sebuah riset gitu ya. Jadi kita jangan memanipulasi data gitu ya. Jadi harus apa adanya gitu. Jadi meskipun ada ekstrim gitu ya, ini tetap dimasukkan gitu ya. Jangan mentang-mentang ada satu data. Rasanya di kelas ini Bapak sudah menjelaskan itu ya. Gara-gara ada kepala sekolah yang kaya raya di Tangerang ya, ini Bu Kiki gitu ya. Sehingga rata-rata penghasilan kepala sekolah bisa menjadi miliaran gitu ya. Padahal hanya gara-gara satu gitu. Jadi Ripa ini ya pertanyaannya jangan malu-malu. Harus sesuai dengan apa adanya gitu ya. Hanya nanti model mana yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi ini ilustrasinya adalah ya ada orang tingginya ya 2 meter gitu. Tapi kecebur di sungai yang ya rata-rata kedalamannya hanya 1 meter gitu. Ya, kan tidak logis gitu ya. Tinggi badannya saja 2 meter, tapi dia kecemplung gitu ya. Kelelep di sungai yang tingginya ya rata-rata hanya 1 meter gitu. Ya. Gitu. Itu mengapa? Karena tadi kalau yang disebut dengan rata-rata itu ya ada yang mungkin dalam sekali gitu ya, ada yang memang ya kurang dari 1 meter gitu ya. Jangan malu-malu, jangan dikarang, Rifa. Oke. Tapi kan tetap masih laki-laki kan, Rifa? Alhamdulillah, Bro. Oke, lanjut, Sob. Rifa. Siap, Bro. Simbolnya jadi apa? Laki-laki. Kang Reza. Berat badan pasca sarjana, ya, Kang Reza. Pasca 106. 106. Sebelumnya biar ini aja. Sebelumnya 108. 108. Jadi Kang Reza nah itu dulu 108 ya. Kemudian tinggi 170, 170. 170 ya. Terima kasih. Oke. Kang Rifa mau nunjuk siapa? Mau nunjuk Dita ya, sama orang Tasik. Ya. Jadi Bang Reza lanjutkan prosesnya ya. Ini sampai selesai semuanya gitu ya. Izinkan saya off dulu gitu ya. Ingin tahu apa? Belum makan siang. Ya, Prof. Oh iya, Prof. Ya, Prof, mangga. Ya. Ayo, cepat. Yo. Laki-laki. Laki-laki apa kodenya? 1. Aku ketinggalan loh ini. 1. Badan ya sekarang 74. Apa? 174? Atuh, weh, kagak apa. Tinggi 171. Nah, sebelum teh 70. Ah, tuh kan, dah ganteng aku. Oke, selanjutnya Kang. Selanjutnya sami orang Tasik, Nurul aya teh Nurul. Ada. Oh, ada Kang. Ada Reja. Reja. Nomor Kayaknya Kang Reza udah tahu tuh. Nggak perlu ditanya lagi. Tahu-tahu stop share screen loh. Enggak kok. Pasca COVID 53. Tinggi badan 156. Dulu 51. Cocok ya, cocok. Oke, selanjutnya Strawberry. Teh
Saya. Teh Silvi. Teh Silvi. Lagi Nah, makan bakso. Ada nggak? Silvi, berapa kodenya? 2. 2. Oke. Pascal 50. 50. Oke. Tingginya 155. Oke. Pra 48. 48. Oke, selanjutnya Teh. Selanjutnya siapa Teh? Teh Silvi nunjuk siapa? Oh, Kang Dita udah yang di Kang atas. Andri, Kang Adinda, Andri. Adin. Oh, Kang Andri boleh deh, Kang Andri. Kang Andri. Kang Andri. Sampurasun. Rampes. Rampes dari Padepokan mana? Iya calon wali kota Bandung ya. Dari kerajaan mana? Alhamdulillah. Sunda Empire. Iya, Prof. sudah Andri. Kodenya apa Kang Andri? Kodenya 1. 3 kayaknya. 1. Beratnya. Ini dengan senior nggak boleh main nih. Jangan Berat manipulasi, Kang. sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi 57. Setelah. 57. Oh, 57. Sebelum pandemi. Setelah pandemi. Setelah 63. 63. 63 itu setahun yang lalu. Tingginya Kang? 63. Tinggi 170 aja. Oke, thank you. Selanjutnya Kang. Kang Andri nunjuk siapa Kang Andri? Silahkan. Lagi yang belum ya? Itu TK lagi jalan ya. Yusef. Sudah saya. Pak Asep. Oh, Pak Asep. Asep. TK mau kemana? Gue terkejut Kang Andri lagi nundutan. Oke, kodenya 1 Kang Reza. Oke. Pasca sekarang ya? Iya, Pak. Kayaknya 72-an nih. Oke. Tingginya 165. Oke. 70. Wow. Siapa Pak selanjutnya? Selanjutnya Kang Anwar. Aku lagi di jalan. Terus siapa lagi ya ini? Bentar lihat dulu. Anwar, laki-laki. Iya, Kang Anwar itu. Oke, Kang Anwar. Kang Anwar laki-laki, apa kodenya? Kalau mau perempuan. Jadi setengah ya, 1/2. Kalau siang Anwar, kalau malam Mawar. Ratenya berapa Kang? 73. 73 sekarang. Sebelum COVID? Sebelum COVID 73. Sebelum COVID 73, setelah COVID? Sama. Oh, stabil ya? Sama 73. Tingginya berapa Kang? Ini sekitar 179. 179. Waduh. Oke, siapa Kang selanjutnya? Lah. Kang Anwar. Kayaknya lagi di jalan. Iya, ya gimana? Siapa selanjutnya Kang? Siapa ya? Yang belum ya? Teh Fitri. Teh Fitri boleh deh, Teh Fitri. Teh Fitri. Dua Kak. Kodenya apa Teh Fitri? 2. 2. Sip. Beratnya? Beratnya 53. 53. Oke, tingginya? Kok diam? Nge-lag itu sinyal. Sinyalnya yang jelek. Halo Teh Fitri. Gimana nih? Di skip Di-skip dulu aja. Next.
Selanjutnya siapa ya? Tuh Adinda. Teh Adinda. Iya. Kenapa di-skip barusan? Iya, Kakanda. Tiba-tiba menghilang. Ada apa, Pak? Kenapa barusan di-skip? Itu Pak, apa sinyalnya? Sinyalnya apa Oh, jelek? hilang. Oke, Iya. ya. Oke, lanjut. Ya, maaf. Oh ya udah. Sinyalnya seperti Kembali ke maaf, Teh sinyalnya Fitri. lagi tidak. Ya, tingginya 153. 153. Oke. Sebelum COVID? Sebelumnya 55. 55. Oh, turun ya. Oke. Siapa Teh? Yang barusan aja langsung. Oh, Teh Adinda. Iya, Teh Dinda. Oke, boleh. 2 berarti ya? Oke. Beratnya Pasca berapa Teh? COVID kayaknya 57-an deh. 57. Tinggi badannya 157. Berapa? 57. 157. Badannya? Pra COVID-nya berapa ya? 55 kayaknya deh, Kang. 55. Oke. Selanjutnya siapa Teh? Siapa ya di sini? Bu Rosi aja deh, Bu Rosi. Bu Rosi. Ya, Kak. Ya, kodenya apa, Bu? 2. 2. Oke. Beratnya, Bu? Setelah ya? Iya, ini setelah. 65. 65. Tingginya, Bu? 7. 167. 65. 65 juga. Oke. Selanjutnya, Bu? Bu Rosi. Pilih Teh Pani. Teh Pani. Teh Fani. Aduh, baper ya kalau berat badan. Tidak apa-apa. Kodenya berapa, Teh? Kodenya 2. Kodenya 2. Just a number. Pasca COVID-nya 67. Tinggi badan 165. Pra-COVID-nya 74. Oke, Teh. Selanjutnya, Teh? Selanjutnya Bundarini. Ada nggak Bundarini? Sepertinya ada. Ada F. Ya, Teh. Ya. Untuk kodenya 2. Beratnya? Pasca COVID 50. Aduh. Tinggi badannya 153. Pra-COVID karena waktu itu lagi hamil jadi 62. Oke. Selanjutnya, Teh? Sebentar. Siapa ya? Iya. Itu siapa? Teh Aminah. Teh Aminah. Ya. 2. Halo. 2. Halo. Dengar? Iya. 2. Kodenya 2. Oke. 55. 150. Perannya, Teh? 55. Berapa, Teh? 55. Berapa, Teh? 55. 55 juga? Iya. Oke. Selanjutnya siapa, Teh? Selanjutnya siapa ya? Ntar dia tuh. Teh Sari. Teh Sari. Ya, 2, Kang. Oke, Teh. Pasca COVID ya. 52. Tingginya, Teh? 159. Maaf, Teh, berapa, Teh? 159. 100. Oke. 49. Oke, selanjutnya, Teh? Bu Eka. Eka Putri.
TK. Iya, iya. Berapa Teh Maaf, kodenya? off cam, izin. Iya, lagi di jalan 2. kan? Pasca COVID mah 62. 62. Oke deh. Tinggi 162. Pas pramah 165. 65 gitu. Sorry. Agak kaget ya, 165. Maaf. Selanjutnya siapa Teh? Siapa ya yang belum? Elwas. TST. Ada TST nah. Hadir. Jenis Kodenya. kelaminnya Kodenya berapa Teh? 2. 2. Berat Badan pasca COVID 71 karena kemarin habis hamil ya. 71. Tinggi badannya 163. Berat pra-COVID 60. Oke. Selanjutnya Teh? Siapa lagi ya yang belum? Gina. Iya. Gina. 2. 51. 155. 50. Selanjutnya Teh? Yang belum siapa ya? Teh Rauda. Ya, makasih Teh Gina. Saya 2, perempuan. Berat badan pasca COVID berarti sekarang ya. Sekarang 49. Tinggi badan 155. Berat badan pra-COVID 55. Dah. Selanjutnya Teh? Oke, kasih. Selanjutnya Teh? Selanjutnya. Lupa. Selanjutnya Teh Ningsi. Ya. Kodenya 2. Oke. Pasca COVID itu 58. Tinggi badan 148. Kemudian pra-COVID 64. Selanjutnya siapa ya yang belum? Teh Vina sudah? Belum. Belum Teh, belum. Oke, Teh Vina. Iya. Kodenya 2. Pasca COVID 58. Bentar ya. Mangga Kang. Pasca COVID 58. 151. 55. Nah. Selanjutnya Bu Siti Feti Fatimah. Iya, non Teh Vina. Bu Siti. Kodenya 2. Oke. 75. TB-nya 168. 72. Selanjutnya Bu. Oh iya. Bu Wiwi. Belum. Teh Silmi udah. Teh Silmi belum. Teh Silmi udah. Saya belum. Sudah. Wiwi. Saya 2, kodenya 2. Pasca 56. Ini badan 153. Sekarang yang sebelumnya 52. Selanjutnya Teh? Sahan atau Acan?
Oh ya, siapa yang belum? Aku Teh Awas belum, Ibu. atau Bu Juga Wiwi juga belum. Teh Astri. Ya, Mangga Teh. 2. Terus 75. 155. 89. Selanjutnya deh. Ya, Sri. Iya, tadi aku udah. Oh, Iya, siapa ya selanjutnya. yang belum? Nunjuk Yang siapa belum. yang belum. Yang Ayo, belum. ayo Apa ingat-ingat. Belum Teh. Oh iya, Aku juga belum Teh. Teh Rizky. Oh, Teh Ananda juga belum ya? Teh Ananda. Teh. Oke. Ananda. Saya? Oke, jadi jenis kelaminnya kodenya 2, perempuan. Pasca COVID 49. 153. Pra COVID-nya 52. Oke, selanjutnya Teh. Oke, yang belum Teh Elwas sudah? Teh Awas belum. Ya, Belum. Teh Elwas. Kodenya 2. Berat badan pasca COVID sekarang 45. Tinggi badannya 155. Pra COVID-nya 50. Selanjutnya Teh. Teh Nopi Trianti udah? Belum, Teh Nopi belum. Ayo. Ya, makasih ya Teh. Untuk simbolnya 2. Pascanya 46. Tinggi badannya 156. Untuk pranya 45. Selanjutnya Teh. Selanjutnya Teh Yulis. Udah belum? Belum. Ininya kodenya 2. 48. 156. Ininya 48 juga. Lanjut Teh. Ke siapa Teh? Selanjutnya Teh Widya. Widya. Kodenya 2. 45. 155. 46. Selanjutnya Wid. Siapa yang belum ya? Saya Teh. Teh Rizky udah belum ya? Belum. Belum Teh. Belum, Teh Rizky. Kedengeran suaranya Kang? Kedengeran. Oke, kodenya 2. Paskanya 47. Tinggi 153. Itu 42. Oke, nunjuk siapa Teh? Yang belum siapa ya? Open mic aja yang belum. Nggak kelihatan. Nur namanya. Laila udah belum ya? Teh Nur Laila belum. Ayo berapa Teh kodenya? Kodenya 2. Terus itu 58. 155. Sama 58 juga. Oke. Satu orang lagi. Yang belum siapa? Last people. Yang belum lah, nggak tahu siapa nih yang belum. Tera udah. Udah. Udah Teh Rauda udah. Yang belum siapa? Ini kayaknya udah semua. Udah semua. Udah semua. Udah semua ini. Belum, ini ada 40. Itu ada yang 2 device Kang. Oke, tunggu bentar ya. Saya mau CMD dulu. Sudah semuanya? Udah, Prof. Alhamdulillah. Sinyalnya asik mainan.
Oke, sampai tahap ini paham semuanya? Jadi kita sudah meng-entry data, sudah di-sip ini, Kang Reja? Udah, Prof. Apa Ya. internetnya gangguan jadi mau diperbaiki bentar, Prof. Asal gangguannya jangan di Kang Reja aja. Iya, Prof. Oke, sudah, Prof. Udah ya. Nah, sekarang sampai tahap ini tidak ada yang tidak bisa. Jadi sudah bisa semua meng-entry-kan data. Jadi tahapan pertama ini adalah kita meng-entry-kan datanya gitu ya. Nah, kemudian barulah kita mulai ya menganalisisnya. Jadi kalau analisis tinggal klik saja analisis gitu. Untuk tahap pertama barangkali ini belum membedakan berat badan sebelum dan setelah pasca ya. Kita statistik deskriptif aja Kang Reja, analisis pergi ke analisis. Jadi ini keunggulan kalau kita menggunakan software itu satu kali kita meng-entry ya, apapun ya statistik terapan yang akan kita gunakan itu sudah bisa dihitung ya oleh komputer. Jadi kita tidak usah lagi secara manual menghitung satu per satu gitu. Ya. Masuk ke statistik deskriptif. Bentar ini. Klik frekuensi semua. Jadi klik pindah-pindahkan variabel mana yang akan kita gunakan gitu ya. Oke kan? Nah, kemudian masuk lagi ke analisis. Masih statistik deskriptif. Kelihatannya langsung saja ke deskriptifnya yang kedua. Yang ini. Ya. Oke. Semuanya juga pindahkan variabel yang kita teliti. Oke. Nah, otomatis ya ini akan sudah ada di outputnya. Coba pergi ke output. Ini outputnya, Prof. Oh ini? Iya. Kenapa Ini kan? frekuensi. Ini masih data. Ini output, Prof. Nih. Pas share screen-nya Kang Reza di Belum masuk. Belum muncul kayaknya Kang Reza. Belum muncul. Dikira kesalahan di mata saya. Maaf, Prof. Output. Oke. Sip. Sudah muncul? Nah. Ya. Jadi ternyata jumlah responden seluruhnya ada 38 gitu ya. Padahal tadi di partisipan 39. Siapa yang belum mengisi? Oh, ternyata Pak Ahman gitu ya. Kalau Pak Ahman mah tidak ikut-ikutan diteliti lah gitu. Jadi tidak ada yang hilang gitu ya. Jadi ini sudah semuanya. Kemudian ke yang tabel keduanya, frekuensi ya. Ternyata laki-lakinya ada 8 orang, perempuannya ada 30 orang gitu ya. Jadi ini sudah ketahuan ini kelas A dan kelas B yang paling dominan adalah perempuan. Memang ini kalau BK itu ya sekarang trennya adalah tren perempuan prodi yang memilih prodi BK itu. Berbeda dengan ketika zamannya saya. Zamannya saya masih
laki-laki yang dominan itu gitu ya. Nah, sementara Kang Yusep, waktu angkatan Kang Yusep, siapa yang paling banyak? Perempuan, Prof. Perempuan ya, sudah Iya. perempuan. Yang paling muda, Ananda? Zamannya Ananda? Iya, Prof. Yang paling banyak siapa? Perempuan. Perempuan ya, ini Iya. sudah bergeser ya, zamannya saya dengan zamannya Ananda semua, ini Pak Yusep saja ini sudah perempuan gitu ya. Jadi ini lihat persennya, jadi ini 78,9% ya. Nah, waktu pertemuan pertama kita dalam pembulatan ya, kalau mau dibulatkan ini kemana? Ke atas, Prof. Ke atas. Jadi berapa? 79. Kemudian kalau laki-laki 21%. 21. Iya. Jadi ini persentase di frekuensi stabil. Jadi kita hanya deskriptif saja menjelaskan, oh ini ya, riset kita melibatkan 38 responden ya, ini dengan perincian memang dominannya adalah perempuan gitu ya. Ini ya saking terbatasnya laki-laki ya. Ini saya dulu pernah jadi paling cakep ya, meskipun di kelas banyak laki-laki gitu ya, tapi ketika kuliah tertentu saya yang paling cakep gitu. Karena kebetulan saya ini ya sambil mengajar, jadi ngambil kuliahnya itu yang sesuai dengan waktu yang ada. Jadi boleh kita fleksibel mengambil kuliahnya waktunya kapan gitu. Nah, pas saya punya waktu, ternyata kelasnya kelas PKK. Dosennya dosen perempuan. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah dinobatkan jadi paling cakep ini Bu Kiki ya. Nah, terus sekarang berat badan. Kita mulai masing-masing variabelnya gitu ya. Berat badan pasca COVID nih ya. Ini kelihatan di modusnya. Ya. Ini kita baru berdasarkan masing-masing berat badan saja, tidak dibuat interval ya. Nanti dalam penelitian ya, barangkali ini kalau kita tabelnya kepanjangan kan tidak elok, tidak cantik gitu ya. Nanti dibuat semacam klasifikasi interval gitu ya. Ada rumusnya ketika kita membuat interval itu ya, mulai dari dicari ring ya, kemudian banyak kelasnya ya, dan baru intervalnya diketahui. Nah, sekarang ini intervalnya masih menggunakan satu-satu gitu ya. Ini dari mulai 45 yang paling ringan dan kelas beratnya ya 106. Betul 106. Betul, Prof. Dan ini ternyata bukan Kang Ripa ya yang paling berat itu. Ada yang 106 berat badannya gitu. Ini berat Kang Rifa, Prof. Oh, ini ya. Iya. Iya, jadi ini berat badannya. Jadi kita hanya mendeskripsikan saja kalau deskriptif itu ya. Nah, terus tabel berikutnya. Variabel tinggi badan. Tinggi badan ya. Ternyata yang paling pendek 148, yang paling tinggi ini ya 179 gitu ya. Kang Anwar ini. Iya, jadi ini cocok kalau untuk menjahit menjemur pakaian ini. Mohon maaf ini ya.
Ya. Oke, terus berikutnya COVID. berat badan setelah COVID. Nah, nanti baru kita lihat di min ya, rata-rata dan modusnya. Nanti kelihatan apakah dengan COVID-19 itu pada naik berat badannya ya, atau justru sedih karena tidak bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, sehingga berat badan menjadi menurun. Nanti bisa kita analisis gitu ya. Oke, ini ya. Berat badan paling berat 42 dan ini 108 yang paling beratnya. Berikutnya, Ngereja. Nah, ini baru kita mulai melakukan resume ya. Kalau tadi itu masing-masing variabelnya ya. Maka sekarang ini kita resume. Jadi sebetulnya yang dijelaskan ya, ini yang sebetulnya dengan melihat aspek ya, variabel-variabel yang lainnya. N-nya barangkali ini stabil ya. Jadi semua responden jujur mengisi datanya. Jadi tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang gitu ya. Kemudian jenis kelamin minimum 1 ya, karena memang ini kan bukan interval, bukan skala gitu ya. Jadi hanya order nominal ini ya, 1, 2 itu meskipun beda ya. Jadi sehingga ketika di sana kan kalau statistik mah gitu ya, ngitung aja min ya 179. Berarti kalau 179 dibulatkan menjadi 2 gitu. Atau 2. Ya, 2 ini. Kita aturan kemarin ya, itu adalah masuk 2. Dengan demikian ini ya, jenis kelamin yang dominan adalah perempuan gitu ya. Berat badan pasca COVID ya, minimum 45, maksimum 106, rata-ratanya ya 59, Prof. 59,61 ya. Muji aja Kang Asep gitu, melihat tidak. Dibulatkan jadi 60, Prof. Berat. Ya. 59. Dibulatkan jadi 59 gitu ya. 59. Nah, kemudian ini standar definisinya ya. Coba perhatikan ini sangat lebar ya, sehingga nanti kalau dihitung KV-nya, koefisien variasinya, ini tentu bisa kelihatan gitu ya. Karena standar deviasi penyimpangan yang standarnya adalah 13,76. Ini menandakan ada variasi yang sangat lebar gitu ya. Kemudian tinggi badan, nah, paling tinggi 179, paling rendah 146 ya. 148 ya. Sehingga rata-ratanya 159. Nanti kita akan bedakan juga ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Standar deviasinya tinggi badan itu relatif ya homogen gitu ya dibandingkan dengan berat badan gitu ya. Gitu. Jadi angka standar deviasi itu menunjukkan penyimpangannya dari rata-rata gitu. Berat badan ya sebelum COVID. Sebelumnya gitu ya. Ini juga 60,47 kalau dibulatkan menjadi 60. Ya,
60 gitu ya. Apa yang dapat kita simpulkan kalau melihat sebelum dan setelah COVID? Apa yang bisa disimpulkan? Berat badannya bertambah ya. Relatif stabil tapi ada peningkatan rata-rata berat badan malah menurun, ada mengalami penurunan, penurunan tetapi tidak signifikan. Ya. Tahu dari tidak signifikan, Kang Yusuf dari mana? Tidak begitu pergeserannya. Kita belum berbicara tentang signifikansinya gitu ya, karena di sini baru deskriptif saja gitu ya. Kalau sudah signifikan berarti nanti ujinya adalah uji T ya, karena ada perbedaan dua variabel gitu ya, antara sebelum dan setelah gitu ya. Jadi ini belum melihat signifikansinya, baru kita memaknai dari data yang ada saja. Ya. Nah itu jadi ini masih ada cukup ya. Jadi sebetulnya resumenya ada di bagian akhir gitu ya. Jadi ketimbang banyak-banyak gitu ya. Jadi cukup satu tabel. Dan tabel ini ya tidak usah kita buat lagi, itu sudah bisa tinggal di copy saja ya, nanti bisa diubah ya, dari SPSS ini ke dalam Word gitu ya. Oke ya, untuk yang murni statistik murninya ini kita berbicara tentang statistik deskriptif. Barangkali ada yang bertanya? Silakan Bu Vina. Izin bertanya, Prof. Sudah terdengar, Prof? Sudah. Oh ya, terima kasih, Prof. Izin bertanya, Prof, apabila dari 38 data yang dimasukkan tadi, kemudian misalnya dari berat badan sebelum COVID itu ada 3 orang yang tidak menyebutkan. Apakah 38 data itu masih bisa dipakai atau misalnya bagaimana Prof status datanya? Terima kasih, Prof. Disebutkan, ya. Nanti ada yang disebut dengan missing, gitu, ya. Sehingga tetap nanti untuk pengolahan data selanjutnya, ya, tetap masih bisa berjalan, gitu, ya. Nah, jadi artinya bisa tetap diolah. Nah, mungkin nanti dicek ya ketika uji coba saja Bu Vin ya. Ketika nanti ada yang missing gitu, ngitung N-nya itu dari 38 gitu ya ataukah dari 36 gitu ya. Kalau misalkan dari 38 berarti tidak adil karena ada data yang tidak dijawab tetapi dijadikan bahan perhitungan untuk mendeskripsikan gitu ya. Oleh karena itu ya ada yang disebut dengan tahapan verifikasi gitu ya. Verifikasi ini tujuannya adalah sekiranya ada data yang tidak lengkap, mengganggu dalam pengolahannya itu boleh dibuang. Tetapi dalam arti bahwa bukan karena tadi Kang Ripa itu ketakutan ya disebut badanyum gitu ya. Terlalu ekstrim gitu ya, berat badannya segala macam gitu ya. Kalau yang seperti itu kalau komplit tetap harus dimasukkan gitu ya. Tapi ketika tidak komplit ya kita bisa saja untuk mendelete ya dari 38 itu menjadi 30 berapa? Upin? Menjadi 35 berarti Prof ya. 35. Ada Jadi yang missingnya dihilangkan karena akan mengganggu gitu. Jadi ada tahapan verifikasi data. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini nanti datanya Kang Reza di-share ke teman-teman. Ini kan baru deskriptif ya. Sekarang kita mulai ya bertanya-tanya gitu. Ada semacam hipotesis yang
harus dijawab gitu ya. Sehingga nanti seperti Kang Yusef tadi ya, memerlukan juga kalau ada hipotesis ya, selain besarannya juga ada tingkat kepercayaannya. Bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Jadi pertanyaannya ini kita sekedar latihan saja, berarti adalah apakah terdapat perbedaan berat badan ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Pertanyaan yang sama tentang tinggi badan gitu ya. Apakah ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian hipotesis yang pertanyaan yang ketiga adalah ya, apakah ada perbedaan ya, berat badan sebelum dengan setelah terjadinya COVID-19 gitu ya. Itu pertanyaan yang akan kita uji. Kemudian yang terakhir ya, apakah ada korelasi antara tinggi badan dengan berat badan ya. Berarti ini hipotesisnya dipecah menjadi dua ya. Karena berat badannya ada sebelum dan setelah pasca, maka itu juga harus kita analisis ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan ya, karena datanya sudah disimpan. Jadi tidak usah mengisi ulang lagi ya. Jadi inilah keunggulan dari menggunakan software ya. Kita bekerja secara cepat ya, dan juga cermat ya. Nah, tinggal nanti ya kita juga harus paham bagaimana makna-makna dari angka-angka yang keluar tersebut ya. Oke, nanti latihannya dikerjakan, sekedar latihan saja hari ini ya. Nanti yang benernya tolong siapa Kang Yusef ya. Barangkali koordinasi dengan Pak Nur ya, sekiranya ada data yang bisa diolah yang ada di lab gitu ya, sehingga pekerjaan kita selain mengerjakan latihan ya, juga bermanfaat untuk kepentingan lab bimbingan dan konseling yang ada di kita. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, pertemuan kali ini kita cukupkan. Sudah dipoto nih belum? Kang Reja di close dulu. Oh ya, Prof, Pak Nurnya ada kelas Prof hari ini, makanya nggak bisa gabung. Nggak apa-apa kalau sudah kita memberitahu gitu ya. Iya. Tolong dibantu dipoto. Oke, kelas sebelahnya yang ini masih pada ada yang belum on kamera. Wow, ini ya disertai dengan calon-calon ilmuwan di masa yang akan datang ya. Bu Nurul, kenapa masih tutup? Ya. Oke, kalau gitu. Ya, kita foto saja. Makasih atas partisipasi dan diskusinya. Ya, mudah-mudahan latihan kali ini bisa bermanfaat dengan pengetahuan kita. Bu Rauda, ini hati-hati, jangan sampai sambil menyetir. Ya. Iya, Bapak. Nanti gara-gara lihat ke ya laptop ini ya jalan tidak dilihat gitu ya. Inilah keunggulan ya, kuliah daring gitu ya. Saya barusan ya
ngasih kesempatan untuk ngisi data padahal mah ya lapar belum makan gitu ya, bisa sambil makan segala macam, tapi karena terlalu jujur akhirnya ketahuan juga gitu. Ya, demikian diskusi kita hari ini, terima kasih ya, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke jadwal sebelumnya ya Prof. Kembali ke jadwal sebelumnya. Ini hanya darurat saja. Oh iya, oke. Makasih, assalamualaikum. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Mohon diisi absennya sesuai kelasnya. Terima kasih. Terima kasih Kang Reza. Kang Reza. Dokumentasinya di-share Kang Reza. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit teman-teman. Assalamualaikum. Ini udah live aja, ini udah selesai nih.